Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan yang melatar belakangi munculnya ekonomi pendidik. Ekonomi merupakan suatu hal yang mendapat perhatian dan menjadi pemikiran setiap manusia yang hidup di permukaan bumi Allah ini. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi turut menentukan segala sesuatu, baik untuk kelangsungan hidup sehari-hari maupun kelangsungan pendidikan. Ekonomi dan pendidikan selalu bergabung sejak dahulu untuk menunjukkan kesejahteraan hidup manusia, menempuh macam-macam jalan seperti pemasukan jenjang pendidikan yang secara khusus berorientasi pada perbaikan ekonomi, khususnya dalam bidang pendidikan. Diferensiasi kelas ekonomi juga mempunyai hubungan erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang SDM. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang, Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari yang awam hingga politis dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengajar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak berpikir panjang. Pendapat guru besar Universitas Waseda, Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Setelah selama ini pendidikan terabaikan, salah satu indikatornya adalah telah disetujui oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Langkah ini menurut awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya, berikanlah gambar mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Nah, di samping ini ada berikut gambar beberapa tenaga kerja terdidik di Indonesia, contohnya seperti guru, dosen, dan lainnya. Pasar tenaga kerja merupakan salah satu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini merupakan para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Misalnya seperti guru itu adalah penjual, lalu pembelinya itu seperti sekolah. Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja tersebut adalah cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otomatis dengan mekanisme pasar. Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen. Faktor pendidiklah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat didik akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan struktur pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi di masa akan datang, sehingga penyesuaian atas permintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul keadaan di mana tingkat penggunaan tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Call it spring, like everything is new. The sun